Halo Sobat Mental Health, balik lagi bareng gue di konten yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu buku yang benar-benar jadi lifesaver buat gue belakangan ini. Judulnya Cara Cepat Memperbaiki Mood, atau kalau versi aslinya itu The Instant Mood Fix karya Dr. Olivia Ramos. Jujurly, siapa sih di sini yang nggak ngerasa hidupnya kayak lagi di roller coaster? Kadang semangat banget, tiba-tiba mood terjun bebas cuma gara-gara satu chat yang nggak dibales atau lihat story temen yang lagi flexing liburan. Nah, Dr. Olivia ini adalah peneliti dari Cambridge University yang videonya di TED Talk udah ditonton lebih dari 2 juta kali. Dia paham banget kalau kita itu butuh solusi yang satset-satset alias instan, bukan cuma motivasi yang ngawang-ngawang. Buku ini isinya ada 50 solusi sederhana berbasis sains buat ngilangin rasa cemas, panik, dan stres. Jadi, ini bukan sekedar buku teori, tapi lebih ke manual book buat otak lo. Yuk kita kupas tuntas bab per bab. 1. Membedah isi, kenapa buku ini beda. Pertama-tama, gue mau kasih tahu kenapa buku ini recommended banget buat Gen Z. Struktur bukunya itu to the point. Dibagi jadi 10 bab utama yang isinya masalah-masalah paling relate sama kehidupan kita sekarang. Dari masalah ragu-ragu sampai urusan patah hati, semuanya ada. Gaya nulisnya juga nggak kaku. Dr. Olivia itu kayak kakak tingkat yang pinter banget tapi asik diajak curhat. Dia nggak ngejudge perasaan lo, tapi dia kasih lo senjata buat ngelawan emosi negatif itu. 2. Solusi buat si tukang tunda atau the procrastinator. Masuk ke bab 1, judulnya Merasa Ragu-Ragu. Cara mengambil keputusan. Kita sering banget kan terjebak dalam decision fatigue, mau makan apa aja mikirnya sejam. Dr. Olivia kasih tips gimana caranya kita bisa lebih tegas sama diri sendiri tanpa harus ngerasa bersalah. Terus ada bab 2 yang judulnya gong banget. Merasa tidak termotivasi, cara mengerjakannya dengan asal-asalan. Ini adalah konsep do it badly yang viral itu. Dr. Olivia bilang, hambatan terbesar kita buat maju itu adalah perfeksionisme. Kita pengen semua sempurna dari awal, padahal kuncinya adalah lakuin aja dulu. Meskipun hasilnya jelek atau asal-asalan, kenapa? Karena begitu lo mulai, otak lo bakal berhenti ngerasa takut dan mulai masuk ke mode kerja. Jadi buat lo yang lagi males ngerjain tugas atau skripsi, lakuin aja dulu sejelek mungkin. Progress is progress kan? 3. Biar nggak gampang meleot atau stress management. Lanjut ke bab 3. Soal merasa lepas kendali dan cara memperkuat pengendalian diri. Kadang kita merasa hidup kita disetir sama keadaan atau orang lain. Di sini kita diajarin cara ambil alih kemudi hidup kita lagi. Nah, bab 4 ini favorit gue. Merasa stres, cara menggunakan kekuatan humor. Ternyata, ketawa itu bukan cuma biar kelihatan happy, tapi ada sainsnya. Humor bisa memutuskan rantai stres di otak kita. Jadi, kalau kita lagi stres berat, jangan malah dengerin lagu galau. Mending tonton meme atau video kucing lucu, itu beneran ngebantu secara biologis. Kalau lo tipe yang gampang panik atau ngerasa tugas numpuk banget, bab 5 dengan judul Merasa Kewalahan, Cara Menenangkan Diri, adalah solusinya. Dr. Olivia kasih teknik menenangkan diri yang bisa lo lakuin dalam hitungan menit. Literally instant fix. 4. Deep talk soal perasaan dan hubungan. Sekarang kita masuk ke area yang agak deep. Bab 6 ngebahas soal merasa cemas. Fokusnya adalah gimana cara menyikapi pikiran-pikiran yang gak diinginkan atau intrusive thought. Lo tahu kan pikiran yang tiba-tiba muncul malam-malam bikin lo ngerasa gak berharga? Dr. Olivia punya cara buat menjinakkan pikiran itu. Terus ada bab 7, merasa kesepian, cara menjalin hubungan yang bahagia. Di era yang apa-apa serba online, rasa sepi itu nyata banget meskipun kita punya ribuan followers. Buku ini ngajarin cara membangun koneksi yang real dan bermakna. Dan buat lo yang lagi di fase sad boy atau sad girl, bab 8 dengan judul Merasa Ditolak, cara mengatasi patah hati, wajib banget dibaca. Ditolak gebetan atau diputusin itu emang sakit. Tapi Dr. Olivia kasih perspektif baru gimana caranya biar rasa sakit itu nggak bikin lo hancur permanen. 5. Menemukan kembali jati diri dan harapan. 2 bab terakhir ini ibarat pelukan hangat buat diri sendiri. Bab 9 dengan judul Merasa Terpuruk, Cara Menemukan Pertumbuhan Diri,
Dan bab 10 soal merasa dikecewakan, cara menemukan harapan. Dr. Olivia percaya kalau setiap kegagalan atau momen buruk itu bisa jadi pupuk buat kita tumbuh. Dia bahkan mendedikasikan buku ini buat ibunya yang merupakan contoh nyata orang yang bisa bangkit dari kesulitan terbelat sekalipun. Vibe-nya tuh sangat sportif dan bikin kita ngerasa kalau kita nggak sendirian di dunia ini. 6. Kesimpulannya, kenapa lo harus baca atau dengerin ini? Jadi kesimpulannya, cara cepat memperbaiki mood adalah investasi terbaik buat kesehatan mental lo. Dr. Olivia Remes berhasil merangkum penelitian bertahun-tahun jadi tips yang sangat praktis buat kita yang hidupnya serba cepat ini. Buku ini nggak cuma kasih tahu apa yang salah sama kita, tapi gimana cara benerinnya secara instan. Rating dari gue 10/10, no debat. Gimana? Udah ngerasa lebih tenang belum dengerin resensi ini? Ingat, kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan ragu buat cari bantuan atau baca buku kayak gini kalau lo ngerasa lagi nggak oke. Jangan lupa hit that like button, subscribe, dan share video ini ke temen lo yang hobi overthinking. Tulis juga di kolom komentar tips mana yang paling mau lo coba duluan. Gue tunggu ya. Stay happy, stay healthy, and see you in the next video. Bye-bye.